Lanjutkan lagi terkait dengan pembahasan untuk industri semen nasional. Ini kami masih berdialog bersama dengan Komisi 6 DPR RI, Bapak Andre Rosiade dan juga Widodo Santoso, Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia. Saya ke Pak Widodo dulu, Pak. Pak Widodo, seperti apa dari teman-teman asosiasi ini ekspektasinya? Karena kan boleh dikatakan ini tidak bisa satu dua pihak saja nih, Pak, untuk menyelamatkan bersama-sama industri semen nasional. Harus bersama-sama. Seperti apa dari Pak Widodo, Pak? Ya, pertama saya terima kasih. Saya akan mendengarkan juga komitmen Pak Ketua BKPM bahwa tidak akan membangun lagi kecuali di Nusa Timur, di Irian. Nah, monggo itu ditepati, itu aja prinsipnya dari anggota minta gitu ya. Nah, masalah di Kaltim itu tidak tahu lah urusannya Pak Andri sama pemerintah. Kan nah, kami tidak ikut campur. Yang jelas saya sampaikan bahwa bahayanya seperti tadi ya, seperti tadi yang tentunya secara pribadi saya sampaikan bahwa sebaiknya ibu kota jangan ada pabrik semen. Ibu kota itu ada asri yang rendang gitu. Kalau makanya cukup grinding plant sama packing plant aja di situ. Kalau di luar ibu kota silakan. Pak Widodo, kalau terkait pandemi ini apakah Anda sebenarnya sudah ada stimulus yang dirasakan oleh industri semen di tanah air nih, Pak? Ada. Stimulus itu sudah sejak awal kita bina adalah kita menciptakan semen ramah lingkungan, Pak. Semen ramah lingkungan itu biaya produksinya rendah dan CO2-nya rendah. Itu sudah, jadi saya lakukan Pak Andre, semen sudah membuat prestasi, dapat tugas dari pemerintah tahun 2020 harus turun 5%, kita sudah turun 10% Pak, itu CO2-nya. Dari NDC, dari target NDC. Jadi itulah, jadi kami mohon agar dipikir betul masalah carbon tax itu tadi. Tadi saya kira Bapak DPR juga sudah menganalisa karena semua asosiasi menolak mengenai carbon tax. Yang ketiga, yang tadi batu bara itu Pak Andre, kami sudah rapat dengan Bapak Dirjen Perindustrian dan Dirjen SDM. Pertama, satu DMO, jadi Domestic Market Obligation. Dalam negeri adalah number one, tidak boleh naikkan. Ini karena Pak Andre, karena ya bulan ini banyak yang mengeluh. Jadi stoknya hanya sekitar 2 minggu Pak, biasanya sebulan nih. Bisa stop gara-gara, tapi ini sudah diantisipasi batu bara. Jadi kami yang penting ini Bu, kami minta agar industri strategis dapat harga khusus, dapat harga ekspor untuk dalam negeri, jangan harga ekspor. Kalau itu nggak ada kebijakan itu, olah pabrik semen. Karena bayangkan dari biasanya 600.000 jadi 1 juta, tidak mungkin. Nah itu kira-kira harapan kami untuk ekspansi ke depan. Kami sudah melakukan gerakan bagus, kita ekspor luar biasa Bu. Jadi mulai dari 6 juta, naik 9 juta, naik 12 juta. Target nanti sampai 15 juta. Nah, jangan ini terhanguskan oleh adanya carbon tax sama batu bara yang tinggi tadi, karena saingan dengan dari negara lain akan hancur kita, karena ada kenaikan biaya produksi yang 5 sampai 8 dolar per ton. Saya kira itu. Jadi kalau masa Kaltim itu Pak Andri sama saya angkat tangan aja. Terima kasih. Oke, berarti tadi ditegaskan juga oleh Pak Widodo terjadi overcapacity dan juga izin baru nih sebaiknya di stop. Nah, terkait dengan kerugian, maksudnya dugaan bahwa overcapacity ini sebenarnya lebih parah dari yang kondisi aslinya terkait dengan keakuratan data. Menurut Pak Andre ini seperti apa sih Pak? Apakah memang arahnya ke sana atau bagaimana nih Pak? Ya, sudah jelas terang benerang kita overcapacity. Pak Widodo kan tadi sudah menyampaikan. Data ini adalah data bersama antara Asosiasi Semen Indonesia sebagai pelaku bisnis ya, sebagai industri bersama-sama dengan Kemenperin, dan dirapatkan setiap bulan, dan data ini jelas data yang clear bahwa memang faktanya kita over capacity dan utilitas pabrik kita hanya 60-68%. Itu data clear Mbak. Jadi sekali lagi saya ulang lagi, apalagi
yang kita cari dengan pembangunan pabrik semen baru. Bahkan tadi di Kalimantan pun disampaikan dengan pabrik yang ada plus berapa packing plant, itu kita sudah bisa mensuplai 10 juta. Ada kapasitasnya 10 juta untuk Kalimantan. Padahal konsumsinya hanya 4 juta. Jadi intinya Indonesia saat ini tidak butuh pembangunan pabrik baru sampai 2030. Apalagi data Kemenperin sendiri kan sampai tahun 2025 tadi sudah disampaikan Pak Wid juga bahwa pertumbuhan industri semen kita, konsumsi semen kita hanya 4% setahun. Jadi sekali lagi kita tidak butuh pembangunan pabrik semen baru. Apa solusinya tadi Mbak Alin tanya? Solusinya satu, pemerintah konsisten untuk melaksanakan moratorium. Hentikan pembangunan pabrik baru semen yang ada. Itu solusi yang terbaik ya untuk menyelamatkan industri strategis kita. Di mana industri semen merupakan satu-satunya industri strategis di mana Indonesia masih menjadi pemain nomor 1 di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan insya Allah komitmen kami di Komisi 6 akan terlalu mengawal hal ini. Dan kita akan menunggu tantangan Pak Bahlil, pernyataan Pak Bahlil yang menyatakan akan mengadukan audit. Ya, kita cek apakah data dari mana nanti Pak Bahlil dapat data. Ya. Karena data dari ASI, Asosiasi Semen Indonesia bersama Kemenperin menyatakan kita oversupply. Mari kita adu datanya, adu faktanya. Ya, kalau tadi kemarin Pak Bahlil menyampaikan ancaman, kalau tidak benar oversupply dia akan buka izin pabrik baru. Nah, kalau nanti ternyata oversupply, Pak Bahlil, beranikah Anda mencabut izin pabrik baru yang ada di Kalimantan? Kita tunggu juga. Ya, berani mengeluarkan ancaman, berani dong kita jawab tantangan balik Anda. Seperti itu, Mbak. Nanti kita akan tanyakan dalam rapat resmi, rapat kerja Komisi 6 dengan Kepala BKPM atau Menteri Investasi. Seperti itu, Mbak. Jadi solusinya hanya satu, moratorium pabrik semen baru. Karena kita sampai 2030 tidak butuh pembangunan pabrik semen baru. Clear itu. Moratorium ya Pak solusinya. Saya ke Pak Widodo, kita tinggal punya 2 menit lagi Pak. Mungkin boleh closing statement dari Pak Widodo mewakili teman-teman dari Asosiasi Semen Indonesia. Baik, jadi kami mengharapkan supaya pandemi cepat selesai ya. Jadi kami optimis ya kalau pandemi selesai itu tahun ini kita ada kenaikan dalam arti plus ekspor itu sekitar 12-13 juta ton, artinya sudah seperti tahun 2019 ya, baru 2019 karena ada ekspor yang sangat tinggi dari 9 juta ke 12 juta. Jadi kontribusinya kenaikannya 3 juta dari penjualan. Dan kami harapkan juga program infrastruktur perumahan dari pemerintah bisa lancar sehingga teman-teman bisa mendistribusi semennya sehingga tidak terlalu menderita selama 4 tahun ini Mbak, rata-rata hanya 50-70% ya, itu kira-kira. Saya kira gitu, jadi kita mendukung bangunan pemerintah, semoga industri semen dan industri yang lain tetap berkelanjutan dan sekali lagi batu bara itu semoga ada pemecahan di pemerintah sehingga industri semen, industri pupuk, industri kertas dan industri baja yang paling banyak makan batu bara itu bisa terselamatkan. Itu Mbak, saya kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Widodo Santoso, Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia, dan juga Pak Andre Rosiade dari anggota Komisi 6 DPR RI sudah bergabung bersama kami di Closing Bell CNBC Indonesia. Terima kasih Mbak. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.